Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dava Wardana Channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Wardana, NIM S11 2018 00992. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik transistor BJT jenis NPN. Selanjutnya, karakteristik transistor. Untuk percobaan yang pertama, kita akan mengukur transistor dari tipe 2N3904 dengan menggunakan AV analyzer pada simulator multisim. Langkah-langkah praktikum yaitu dengan mengatur AV analyzer, setting AV analyzer multisim seperti ada gambar. Hubungkan kaki-kaki transistor pada analiser sesuai dengan tipe yang dipilih. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan tipe NPN. Setelah kaki transistor terhubung dengan analiser, running simulator multisim. Kemudian akan muncul grafik karakteristik. Langsung saja kita praktekkan pada software multisim. Pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu untuk komponennya. Pertama kita harus mencari tipe transistornya terlebih dahulu, yaitu tipe 2N3904. Kita algroup, kita cari tipe 2N3904. Kemudian letakkan di sini. Selanjutnya kita akan mencari AV analyzer-nya. Kita taruh seperti ini. Kemudian kita hubungkan kaki-kaki transistor dengan AV analyzer dengan kaki emitor menuju ke titik tengah AV analyzer. Untuk kaki basisnya kita taruh seperti ini dan kaki kolektornya seperti ini. Setelah kaki-kaki terpasang, kemudian running dan ketuk 2 kali. Kenapa bentuknya seperti ini atau munculnya seperti ini? Karena yang kita akan gunakan yaitu tipe NPN. Tinggal kita mengganti BJT NPN, lalu kita reverse agar mendapatkan gambar yang lebih jelas. Lalu kita running ulang. Setelah itu akan muncul grafik kurva karakteristik transistor. Seperti ini bentuknya. Dalam karakteristik transistor, kita dapat melihat transistor memiliki 3 daerah kerja, yaitu di bagian luar garis-garis ini dinamakan daerah saturasi, serta yang berada di dalam garis ini dinamakan daerah aktif transistor, serta daerah yang
Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan praktikum yang pertama, kita akan melanjutkan untuk praktikum yang kedua, yaitu membuat sebuah rangkaian seperti pada gambar rangkaian di bawah ini pada simulator multisim. Langkah awalnya kita akan mengukur arus di IB dengan mengatur VBB. Lihat menggunakan multimeter sampai IB menunjukkan 50 mikroampere. Dalam kondisi kolektor tidak terhubung pada sumber atau rangkaian terbuka atau open loop. Langsung saja kita aplikasikan di software multisim. Kita menggunakan rangkaian tadi saja karena transistornya masih sama. Kita mencari untuk DC powernya sebagai sumber DC power. Kita memerlukan 2 buah DC power. Kemudian kita memerlukan 2 buah resistor dengan nilai yang berbeda. Untuk resistor yang pertama kita membutuhkan 100 ohm. Kita cari resistor. Oke, kita dapat merubahnya seperti ini. Kita membutuhkan 100 ohm dan 33.000 atau 33K. Kemudian kita akan merangkai. Untuk yang pertama, untuk mencari arus IB-nya kita akan merangkai terlebih dahulu. Karena sudah tidak terpakai, maka AV analisernya kita taruh di sini, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan merangkai sesuai dengan gambar rangkaian ini, tapi kita bisa kreasikan atau Anda bisa kreasikan sekreatif mungkin, seimajinasi mungkin agar terlihat lebih rapi ataupun enak dipandang. Berada di bawah sini dinamakan daerah cutoff. Setelah mendapatkan gambar kurva ini, kita akan melanjutkan untuk praktikum yang kedua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk merangkai rangkaian ini ke dalam software multisim. Karena kita sudah mencari komponen-komponen yang kita perlukan untuk menjadikan sebuah rangkaian, langsung saja kita rangkai menjadi rangkaian yang sama seperti pada gambar tersebut. Kita hubungkan resistor dengan sumber dan sumber negatif kita hubungkan dengan ground.
Karena kita akan mencari arus pada basis atau IB, kita memerlukan multimeter. Kita tambahkan multimeter di sini. Sisi resistor ini dihubungkan ke positif multimeter dan negatif akan dihubungkan ke basis transistor. Karena di sini tertera dalam kondisi kolektor tidak terhubung pada sumber atau rangkaian terbuka, maka kolektor tidak akan dihubungkan pada sumber yang kedua dan bersifat open loop. Yang akan dihubungkan hanya basis dan emitor yang dihubungkan ke ground. Kita lanjutkan. Jadi emitor kita hubungkan langsung ke ground. Setelah ini kita tinggal running dan melihat multimeter. Karena perintah tadi kita harus lihat menggunakan multimeter sampai IB menunjukkan 50 mikroampere, tinggal kita rubah settingan menjadi ampere dan kita sesuaikan sampai settingan itu menunjukkan 50 mikroampere. Coba kita lihat. Masih terlihat besar. Coba kita rubah lagi. Sampai nilai pada IB atau arus pada basis menunjukkan nilai 50 mikroampere. Coba kita cek kembali. Sudah menunjukkan 50 mikroampere, maka tegangan pada V1 atau VBB sudah memenuhi syarat untuk yang pertama. Kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Kita taruh di sini saja. Kita hubungkan kembali resistor dengan transistor. Lalu atur tegangan VCC sampai menunjukkan tegangan 5 volt. Yang dimaksud VC itu yang berada di sumber yang kedua. Jadi kita akan menghubungkan kaki kolektor dengan resistor 100 ohm seperti ini. Kemudian dihubungkan menuju sumber yang kedua, lalu dihubungkan ke ground. Karena yang diminta adalah tegangan 5 volt, maka kita akan mengatur menjadi 5 volt. Seperti ini. Lalu karena kita akan
mengukur kembali arus IC dan PCE dengan rangkaian kondisi basis close up. Jadi rangkaian basis close up adalah rangkaian yang sudah terhubung semuanya. Kemudian kita akan mencari arus IC dan PCE. Untuk mencari arus IC atau arus pada kolektor, kita tinggal menghubungkan multimeter dengan cara kaki kolektor akan mendapatkan negatif dari multimeter dan positif multimeter akan mendapatkan resistor. Ini cara untuk mencari IC pada multimeter 1. Kemudian bagaimana untuk mencari tegangan pada kolektor emitter atau VCE? Kita tambahkan lagi sebuah multimeter di sini. Kemudian kita hubungkan kaki positif dari multimeter ke kolektor seperti ini, dan kaki negatif dari multimeter kita hubungkan ke kaki emitter seperti ini. Tinggal kita lihat perintah selanjutnya, amati dan catat hasil pada tabel 1.2. Kita lihat tabel 1.2. Di mana langkah pertama kita akan mencari IC dan PCE pada IB sebesar 50 mikroampere. Karena kita sudah menyeting pada IB sama dengan 50 mikroampere dengan PBB senilai 2,25228 volt, maka kita tinggal mengatur PC atau tegangan pada sumber kedua dengan urutan 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt, dan 11 volt secara berurutan. Kita coba untuk VC sama dengan 5 volt karena kita sudah mengatur tadi sebesar 5 volt. Maka kita dapat melihat hasilnya. Untuk itu kita running terlebih dahulu. Kemudian kita lihat nilai untuk IC menunjukkan nilai sebesar 7,727 mA atau bisa kita bulatkan 7,73 mA. Dan untuk tegangan pada VCE 4,227 volt. Setelah kita mendapatkan data yang pertama pada VC sebesar 5 volt, kita dapat langsung memasukkan ke dalam tabel. Seperti ini tabelnya.
Namun kita harus memahami, yaitu ulangi kembali langkah nomor 2 sampai 4 dengan mengubah nilai IB dan VC seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 atau tabel yang tadi. Seperti ini. Jadi pada setiap pengukuran terdapat perubahan VC maupun IB, di mana pada saat kita mengukur IB dengan 50 mikroampere atau VBB sebesar 2,25228 volt, pada saat VC sebesar 5 volt, maka kita harus mengukur dengan ketentuan seperti ini. Dan ini merupakan hasil simulasi multisim pada saat praktikum. Dan ini merupakan hasil percobaan rangkaian karakteristik transistor dari hasil perhitungan. Didapat kesamaan hasil data pada setiap hasil perhitungan dan pengukuran di software multisim. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit analisa pada percobaan 1 dan percobaan 2. Analisa untuk percobaan pertama seperti ini. Gambar hasil IV analyzer yang tadi kita lakukan pada saat percobaan yang pertama. Didapat sebuah gambar garis-garis dengan interval tertentu. Dapat dilihat dalam kurva karakteristik transistor BJT NPN bahwa transistor memiliki 3 daerah kerja, yaitu daerah saturasi, daerah aktif, dan juga daerah cut-off. Serta transistor bekerja pada saat berada di daerah aktif, di mana nilai arus IC naik seiring dengan nilai IB yang terukur, namun tidak akan mempengaruhi nilai VCE-nya. Selanjutnya kita akan menganalisa untuk percobaan yang kedua, di mana saya melakukan percobaan kedua ini menganalisa dengan perhitungan pada saat IB sebesar 100 mikroampere dengan VBB sebesar 3,92079 volt dan VC sebesar 5 volt. Pertama-tama kita akan mencari IB. Untuk mencari IB, rumusnya adalah IB sama dengan VBB minus VBE kurung tutup dibagi RB, di mana IB sama dengan VBB 3,92079 volt dikurangi VBE 0,7 dikali 33.000 ohm. Didapat IB sebesar 0,000098 ampere atau 98 mikroampere. Kemudian kita akan mencari nilai VCE. Untuk mencari nilai VCE, rumusnya VCE sama dengan VCC dikurangi VRC. VCE sama dengan VCC dikurangi, karena ini hukum Ohm, IC kali RC. IC sama dengan beta dikali IB, di mana beta sama dengan IC dibagi IB. Beta merupakan penguatan
IC sama dengan 15,76 mikroampere dibagi 98 mikroampere dikali 98 mikroampere. Karena ada kesamaan, kita langsung menyoretnya saja atau menghilangkan saja. Jadi IC sebesar 15,76 mikroampere. Setelah itu, selanjutnya kita akan mencari nilai VCE. VCE sama dengan VCC dikurangi IC kurangi RC. Di mana VCE pada saat VCC 5 volt dikurangi 15,76 mA dikali 100 ohm. 100 ohm adalah nilai RC. VCE sama dengan 5 volt dikurangi 1,576. VCE sama dengan 3,424. Ini merupakan hasil analisa perhitungan pada saat IB sebesar 100 mikroampere dan VBB sebesar 3,92078 volt dan VCC sebesar 5 volt. Pada perhitungan ini, pada saat dibandingkan dengan hasil simulasi pada multisim, hasilnya sama persis dengan hasil perhitungan yang kita dapatkan pada saat ini. Perbedaan yang ada pada hasil mungkin sangat kecil, yang mengakibatkan diasumsikan hasilnya sama karena nilai yang berbeda berada pada 3 angka di belakang koma atau dapat kita bulatkan agar lebih mudah untuk menghitung. Selanjutnya kita dapat menganalisa bahwa semakin besar VC yang diinputkan, maka semakin besar arus IC dan tegangan VCE. Semakin besar IB, maka semakin besar pula IC yang dihasilkan. Namun, berkebalikan dengan VCE yang semakin kecil. Karena dipengaruhi oleh VBB yang semakin besar, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari seluruh hasil percobaan, perhitungan maupun analisa yang kita lakukan pada saat praktikum dan pada saat perhitungan yang kita lakukan.